I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Auliasari dengan NIM 07011182328141 kelas L5 Indralaya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik. Baiklah, di sini saya akan membahas RPS 3 tentang anggaran sektor publik. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Karakteristik anggaran publik menurut Indra Bastian 2010, anggaran publik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dinamakan dalam satuan keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, mencakup jangka waktu tertentu, biasanya 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, berisi komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran harus ditelaah dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang kelima, perubahan anggaran hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Kita sekarang ke jenis-jenis anggaran menurut Rudianto 2009. Anggaran dapat dibagi menjadi yang pertama, anggaran operasional, merupakan rencana kerja perusahaan untuk mencapai pendapatan dalam periode tertentu yang mencakup anggaran pendapatan atau rencana pendapatan yang diharapkan. Anggaran biaya, rencana pengeluaran untuk mencapai pendapatan yang diinginkan terbagi menjadi biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Anggaran laba, perencanaan laba yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tersebut. Anggaran keuangan berhubungan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan, meliputi anggaran investasi, rencana pembelian aset jangka panjang untuk mendukung produksi di masa depan. Terus ada anggaran kas, yaitu rencana penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu, dan proyeksi neraca atau gambaran kondisi keuangan perusahaan yang diinginkan dalam periode mendatang. Menurut Mardiasmo, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan, sebagai pedoman dalam merencanakan tindakan yang akan dilakukan, khususnya terkait pengelolaan belanja sektor publik. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu membatasi pengeluaran sesuai prioritas, membandingkan realisasi dengan rencana, mengidentifikasi penyebab varians. Yang ketiga, ada alat kebijakan fiskal, yaitu menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan, dan membuat prediksi ekonomi. Yang keempat, alat koordinasi dan komunikasi, yaitu mengkoordinasi unit kerja dan mendeteksi inkonsistensi organisasi. Yang kelima, ada alat penilaian kinerja, yaitu mengukur pencapaian target dan menilai efisiensi pelaksanaan program. Dan yang keenam, alat motivasi, yaitu mendorong kinerja ekonomis dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama anggaran, landasan formal pemilihan investasi, yaitu membatasi penggunaan dana, merinci sumber dan jenis dana, memaksimalkan hasil, dan menyempurnakan rencana. Prinsip-prinsip penganggaran adalah demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. Teori yang melandasi anggaran sektor publik setelah sekian tahun, baru pada tahun 1952, Vernon B. Lewis menjawab tantangan Prof. K yang dituangkan dalam paper berjudul Toward a Theory of Budgeting yang diterbitkan oleh Jurnal Public Administration Review. Di dalam papernya, Lewis menawarkan 3 proposisi, yaitu yang pertama, relative value atau nilai relatif. Karena sumber daya terbatas dibandingkan dengan permintaan, prinsip ekonomi dasar yang harus diterapkan adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, termasuk alternatif yang dikorbankan. 2. Analisis inkremental. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan analisis tambahan yang menilai manfaat dari pengeluaran tambahan yang diperlukan, dengan mempertimbangkan prinsip utilitas yang menurun. Yang ketiga, efektivitas relatif. Perbandingan nilai relatif hanya dapat dilakukan jika efektivitas relatif dari berbagai alternatif dalam mencapai tujuan bersama dapat dianalisis. Terus ada asas-asas anggaran publik, yaitu asas kesatuan,
memastikan bahwa semua pendapatan dan belanja negara terintegrasi dalam satu dokumen anggaran yang memudahkan pengawasan dan evaluasi. Terus ada asas universalitas, menggarisbawahi pentingnya pencatatan dan pelaporan yang utuh atas seluruh transaksi keuangan negara untuk menjamin transparansi. Sementara itu, asas tahunan menetapkan durasi anggaran yang terbatas, memungkinkan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai selama setahun. Selain itu, asas spesialitas menjamin bahwa alokasi dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, menghindari penyalahgunaan anggaran. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, menekankan pentingnya mengukur dampak nyata dari penggunaan anggaran, bukan hanya pada angka pengeluaran. Terus ada asas proporsionalitas, memastikan alokasi anggaran dilakukan secara adil dan seimbang antar sektor. Sedangkan asas profesionalitas, menurut pengelolaan anggaran dilakukan oleh individu yang kompeten dan berintegritas. Terus ada asas keterbukaan, memfokuskan pada transparansi informasi keuangan kepada publik untuk membangun kepercayaan. Dan terakhir, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, menjamin bahwa pengelolaan keuangan diawasi secara independen sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Baiklah, mungkin itu saja materi RPS 3 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.